Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Pak Pomans dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saifuddin dari TI Angkatan 19. Di sini saya akan mereview materi pertemuan ke-14, yaitu ketahanan nasional. Di sini kita akan membahas 3 subtopik, diantaranya menelusuri konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Kemudian yang kedua, menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Dan yang ketiga, mendeskripsikan esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Sebelumnya kita bicarakan tentang ketahanan nasional. Ketahanan nasional itu merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia. Ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan, baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya, menghadapi ancaman yang datang, maupun mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, ketahanan bangsa merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya, memperkuat daya dukung kehidupannya menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya, sehingga mampu melangsungkan kehidupannya dalam mencapai kesejahteraan bangsa tersebut. Konsepsi ketahanan bangsa ini dalam konteks Indonesia dirumuskan dengan nama ketahanan nasional atau disingkat TANNAS. Upaya menyelenggarakan ketahanan nasional dapat diwujudkan dengan bela negara. Kita langsung masuk ke subtopik pertama, yaitu menelusuri konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Oke, yang pertama, wajah ketahanan nasional Indonesia. Gagasan pokok dari ajaran ketahanan nasional adalah bahwa suatu bangsa atau negara hanya akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya apabila negara atau bangsa itu memiliki ketahanan nasional. Ketahanan nasional atau TANNAS mempunyai 3 wajah antara lain. Yang pertama, ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Kemudian yang kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi. Dan yang ketiga, ketahanan nasional sebagai strategi. Untuk dapat memahami ketahanan nasional sebagai suatu konsepsi, pengertian pertama perlu diingat bahwa ketahanan nasional adalah suatu konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk dapat menanggulangi segala bentuk dan macam ancaman yang ada. Ketahanan nasional dirumuskan sebagai kondisi yang dinamis, sebab kondisi itu memang senantiasa berubah, dalam arti dapat meningkat ataupun menurun. Jadi kondisi itu tidak bersifat statis. Ketahanan nasional sebagai strategi, pengertian ketiga, berkaitan dengan pertanyaan tentang apa sebab dan bagaimana Indonesia bisa berjuang walaupun menghadapi banyak ancaman dan bahaya. Jawaban sederhananya adalah karena bangsa Indonesia menggunakan strategi ketahanan nasional. Yang kedua, dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Konsep ketahanan nasional berlapis artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional atau ketahanan nasional bermula dari adanya ketahanan diri atau individu, berlanjut pada ketahanan keluarga, kemudian ke ketahanan wilayah, kemudian ketahanan regional, lalu berpuncak pada ketahanan nasional. Itu ungkapan dari saya kutip dari Basri tahun 2002. Kemudian yang ketiga, bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Berdasarkan pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap negara Indonesia. Hal ini berkonsekuensi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib untuk turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan
Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pula aktivitas bela negara. Jika bela negara tidak hanya mencakup perang mempertahankan negara, maka konsep bela negara memiliki cakupan yang luas. Bela negara dapat dibedakan secara fisik maupun non-fisik. Secara fisik, yaitu dengan cara memanggul senjata, menghadapi serangan atau agresi musuh. Sedangkan bela negara secara non-fisik dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman. Bela negara demikian dapat dipersamakan dengan bela negara secara non-militer. Bela negara perlu kita pahami dalam arti luas, yaitu secara fisik maupun non-fisik, militer ataupun non-militer. Pemahaman demikian diperlukan oleh karena dimensi ancaman terhadap bangsa dan negara dewasa ini tidak hanya ancaman yang bersifat militer, tetapi juga ancaman yang sifatnya non-militer. Yang kita masuk ke subtopik yang kedua, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Sejak kapan dan bagaimana munculnya konsep ketahanan nasional di Indonesia ini? Secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD yang sekarang bernama SESKOAD. Sunardi 1997. Ketahanan nasional tetap relevan sebagai kekuatan penangkalan dalam suasana sekarang maupun nanti, sebab ancaman setelah berakhirnya Perang Dingin lebih banyak bergeser ke arah non-fisik, antara lain budaya dan kebangsaan. Inti ketahanan nasional Indonesia pada dasarnya berada pada tataran mentalitas bangsa Indonesia sendiri dalam menghadapi dinamika masyarakat yang menghendaki kompetisi di segala bidang. Ketahanan juga mencakup beragam aspek, dimensi atau bidang, misal istilah ketahanan pangan dan ketahanan energi. Sekarang ini, wajah ketahanan yang lebih ditekankan adalah ketahanan sebagai kondisi. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk mengetahui dalam kondisi yang bagaimana suatu wilayah negara atau daerah memiliki tingkat ketahanan tertentu. Tinggi rendahnya ketahanan nasional amat dipengaruhi oleh unsur-unsur ketahanan nasional itu sendiri. Unsur-unsur tersebut dalam pemikiran Indonesia dikenal dengan astragatra, yang berarti 8 unsur, elemen atau faktor. Kemudian kita akan masuk ke subtopik yang ketiga, mendeskripsikan esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Kegiatan pembelaan negara pada dasarnya merupakan usaha dari bela negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Bela negara mencakup bela negara secara fisik atau militer dan bela negara secara non-fisik atau non-militer dari dalam maupun luar negeri. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Bela negara dapat secara fisik, yaitu dengan cara memanggul senjata, menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Bela negara non-fisik adalah segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, salah satunya diwujudkan dengan sadar dan taat membayar pajak, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman dan lain sebagainya. Demikian review saya untuk materi ke-14. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.